Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu teknologi pengolahan hama, pengendalian kimia bagian 1. Pada presentasi kali ini, kelompok kami beranggotakan saya sendiri NIM 1341997, Fadila Arkana Andrea Sari NIM 103, Khairul Anam NIM 115, Muhammad Latif NIM 129, Bayu Wicaksono NIM 137, Gagas Chandra Pranata NIM 138, Jafar Lamtama Tampu Bolon NIM 141, Wimbi Yoga Satrio NIM 142. Pada pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama pengendalian hama dengan pestisida, yang kedua penggolongan pestisida, yang ketiga formulasi pestisida. Yang pertama pengendalian hama dengan pestisida. Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Kata pestisida berasal dari kata pes yang artinya hama dan sida yang artinya pembunuh. Jadi pestisida artinya pembunuh hama. Sudarno 1908. Dalam bidang pertanian, pestisida merupakan sarana untuk membunuh jasad pengganggu tanaman. Pestisida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian yang mana harus sejalan dengan komponen pengendalian hayati, efisien untuk mengendalikan hama tertentu, mudah terurai, dan aman bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, efek samping pestisida. Dalam penerapan di bidang pertanian, ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Kurang lebih hanya 20% pestisida mengenai sasaran, sedangkan 80% lainnya jatuh ke tanah. Sifat racun dalam pestisida juga bisa meracuni manusia, ternak piaraan, serangga penyerbuk, musuh alami serangga, hama, dan tanaman, serta lingkungan bisa terpolusi. Bahkan, pemakaian dosis yang tidak tepat. Yang selanjutnya adalah penggolongan pestisida. Penggolongan pestisida dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pestisida mempunyai sifat-sifat fisik, kimia, dan daya kerja yang berbeda-beda. Karena itu dikenal banyak macam pestisida. Pestisida dapat digolongkan menurut berbagai cara tergantung pada kepentingannya. Antara lain, berdasarkan sasaran yang akan dikendalikan dan berdasarkan cara kerja. Penggolongan berikut ini merupakan penggolongan pestisida berdasarkan sasarannya. Insektisida adalah bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Contohnya adalah Regen ST. Yang selanjutnya akarisida atau mitisida yang fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu. Contohnya Samit 135. Semua pada cabai, jeruk, dan teh. Untuk penggolongan pestisida berdasarkan sasaran selanjutnya yaitu ada larvasida, yaitu berasal dari kata Yunani lar, berfungsi membunuh ulat atau larva. Contohnya Pention, dipel, atau turicide. Kemudian ada Molluscicida yang berfungsi untuk membunuh siput. Di sini contohnya ada Presta 60 WP. Untuk penggolongan selanjutnya yaitu masih berdasarkan sasarannya. Yang pertama ada Algasida yang berfungsi untuk membunuh agar, contohnya dimanin. Untuk yang kedua fungisida yang berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan, contohnya Diten M4580P. Yang ketiga herbisida yang berfungsi untuk membunuh gulma, contohnya ada Bramoxuan. Untuk yang keempat ada albisida yang berfungsi sebagai pembunuh atau penolak burung, contohnya ada Avitrol untuk burung kakak tua. Yang kelima ada termisida yang berfungsi untuk membunuh rayap, contohnya ada Chlorden 960 EC. Untuk yang keenam ada bakterisida yang berfungsi untuk membunuh bakteri, contohnya ada trichloropenol streptomycin. Untuk yang ketujuh nematisida yang berfungsi untuk membunuh nematoda, contohnya Curadan.
Untuk yang ke-8 ada rodentisida yang berfungsi untuk membunuh binatang berat, contohnya Dipasin 110. Selanjutnya yaitu penggolongan berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama yaitu racun perut, yang kedua racun kotak, dan yang ketiga racun pernapasan. Racun perut yaitu pestisida yang termasuk golongan ini pada umumnya dipakai untuk membasmi serangga-serangga pengunyah, penjilat, dan penggigit. Contoh pestisidanya yaitu diazinon 60 EC. Lalu yang kedua racun kontak yaitu pestisida yang mempunyai daya bunuh setelah tubuh jasad terkena sasaran. Contohnya yaitu gramoxone, diazinon, polidol, dan BHC. Yang terakhir yaitu racun pernapasan, yaitu pestisida yang mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran terkena uap atau gas. Contohnya yaitu metil bromide, gamexan, dan karbon disulfida. Selanjutnya yaitu formulasi pestisida. Formulasi sangat menentukan bagaimana pestisida dengan bentuk dan komposisi tertentu harus digunakan, beberapa dosis atau takaran yang harus digunakan, beberapa frekuensi dan interval penggunaan, serta jasad sasaran apa pestisida dengan formulasi tersebut dapat digunakan secara efektif. Selain itu, formulasi pestisida juga menentukan aspek keamanan penggunaan pestisida di lapangan. Pestisida diproduksi dengan berbagai macam bentuk formulasi, yang secara garis besar digolongkan menjadi dua jenis, yaitu formulasi padat dan formulasi cair. Bentuk padatan atau tepung. Yang pertama itu wettable powder. Formula ini disebut wettable powder. Artinya tepung yang dapat dibasahi. Karena berbahan tepung tidak larut, maka pestisida ini tidak boleh mengendap dengan cepat, sehingga ditambahkan dispersan dan agen suspensi dalam formulasinya. Yang kedua, soluble powder. Berbentuk tepung kristal yang bisa larut dalam air. Aplikasinya juga lebih mudah karena hanya berlakukan pengadukan pada saat pencampuran pestisida dengan air. Yang ketiga, soluble granule. Berupa granul yang larut air. Bentuk ini sebagai perbaikan dari formula SP atau soluble powder, di mana bentuk partikel halus soluble powder dikhawatirkan berisiko terhisap melalui hidung. Yang keempat, dust atau tepung hembus. Berbentuk tepung halus menyerupai bedak talk yang terdiri dari bahan aktif dan bahan pembawa atau carrier yang biasanya berupa talk, mineral profit, dan bentoid. Yang kelima, granular. Bentuknya butiran padat dengan ukuran bervariasi. Ada yang berbentuk coated, yaitu pasir kuarsa yang dilapisi bahan aktif dan pembawa. Aplikasinya dengan cara ditaburkan di tanah. Yang keenam, water dispersible granulars. Berupa butiran yang tidak dicampur air atau air akan terdispensi atau pecah dan menyebar membentuk suspensi atau partikel halus yang melayang-layang dalam air tapi tidak larut. Aplikasinya dengan cara penyemprotan atau dicampurkan dengan pupuk. Soalnya itu bentuk cairan. Yang pertama, emulsifiable concentrate atau EC. Pestisida EC punya kemampuan yang cukup baik untuk menembus kulit hama sasaran yang berlapis chitin, di mana chitin ini memang sulit basah oleh air biasa. 2. Flowable concentrate atau F. Formula F adalah perbaikan dari WP. Bentuk fisik F berupa cair pekat dan kental. Sifat dan efikasinya sama seperti WP, tetapi lebih mudah menyebar dalam air. 3. Water Soluble Concentrate atau WSC. Formulasi ini mirip dengan formulasi EC, akan tetapi sistem solvent yang digunakan berbasis air bukan minyak. Oleh sebab itu, formulasi WCS jika dicampur dengan air akan membentuk larutan homogen. Yang keempat, Aqueous Solution atau AS. Formula AS ini biasanya digunakan dalam pestisida sistemik yang berbentuk cair, terutama pada herbisida yang mensyaratkan penetrasi ke dalam jaringan. 5. Ultra Low Volume atau ULF. Merupakan jenis pestisida berbasis minyak yang
hanya memerlukan volume kecil dalam skala luasan tertentu, antara 1 sampai 5 liter per hektar. Biasanya dipakai untuk pengendalian OPT pada lahan yang sangat luas, misal pada lahan tanaman kapas, atau sulit dijangkau dengan penyemprotan biasa. Yang terakhir yaitu capsulate suspension atau CS merupakan bentuk formulasi mikrokapsul yang bisa tersuspensi ketika dicampur dalam air. Mikrokapsul tersebut tidak larut air tetapi partikelnya yang berukuran mikron dapat melekat pada tubuh serangga hama dan daya racunnya awet. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.